Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pencemaran suara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Elizabeth Melinda Testia, biasa dipanggil Ica, NIM 2206060056. Saya Indonan di NIM 22060604. Saya Toniana Anfaris Naga, NIM 2206060030. Saya Saya Menuju Dami, NIM 2206060042. Saya Juventus Datang Hamba Milih, NIM 2206060074. Saya Wilson Osu, NIM 22060604. Saya Gitu Mau, NIM 2206060032. Sekian perkenalan dari kami, selamat mendengarkan. Definisi pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan salah satu pencemaran lingkungan selain pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah yang dapat mengganggu keberadaan lingkungan. Pencemaran suara didefinisikan sebagai gangguan pada sebuah lingkungan akibat bunyi atau suara yang menyebabkan ketidaktentraman makhluk hidup yang berada di dekat sumber suara tersebut. Pencemaran suara ini terjadi bila terdapat suara yang bervolume tinggi dan keras serta pada frekuensi tertentu yang menyebabkan kebisingan baik bagi manusia maupun bagi hewan. Gangguan pencemaran suara dianggap subjektif karena bergantung pada tanggapan makhluk hidup yang mendengar suara tersebut. Jenis-jenis pencemaran suara yang pertama, kebisingan impulsif adalah kebisingan terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu adalah kebisingan impulsif yang terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, kebisingan semi-kontinu adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat kemudian menghilang dan muncul lagi. Keempat, kebisingan kontinu adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Solusi atau cara menanggulangi pencemaran suara dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan alat peredam suara. Penggunaan alat peredam suara kini banyak digunakan sebagai sistem kendali bising yang aktif. Secara konvensional, bising diredam dengan memakai bahan-bahan peredam. Bahan tersebut ditempatkan di sekitar sumber bising atau di dinding ruang yang intensitas bisingnya ingin dikurangi. Yang kedua, melalui pendidikan. Pendidikan dapat memberikan kesadaran serta membentuk sikap positif terhadap alam sekitar, terutama dari hal-hal yang sangat kecil. Melalui pendidikan, kita dapat mengetahui berbagai pencemaran alam dari segi efek-efek negatif terhadap lingkungan dan manusia. Yang ketiga, melakukan pameran dan kampanye lingkungan. Mengadakan pameran secara berkala di setiap daerah tertentu perlu dilakukan dengan mendistribusikan brosur tentang penyebab dan dampak pencemaran suara terhadap lingkungan dan manusia. Yang keempat, melalui media massa. Penyiaran masalah terkait lingkungan perlu dilakukan agar masyarakat peka dan berhati-hati untuk melindungi lingkungan dari pencemaran. Ada beberapa cara dalam mencegah pencemaran suara. Yang pertama, kelompokkan ruangan dengan potensi keramaian agar tidak mengganggu ruangan yang membutuhkan ketenangan. Yang kedua, jauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan dari sumber kebisingan. Yang ketiga, gunakan material padat, tebal, dan masif untuk menyerap suara. Yang keempat, buatlah pagar atau dinding yang bisa menyerap suara. Terima kasih. Ada banyak dampak polusi suara bagi kesehatan manusia, diantaranya yang pertama gangguan pendengaran. Orang yang sering terpapar polusi suara berisiko tinggi mengalami gangguan pendengaran, terutama jika intensitas suara yang sering didengarnya itu melebihi 75-85 desibel dan juga berlangsung dalam jangka panjang. Yang kedua, gangguan tidur.
Tidur berkualitas dengan durasi yang cukup, yakni sekitar 7-9 jam, sangat penting bagi kesehatan tubuh dan mental. Kualitas tidur seseorang bisa berkurang apabila ada suara bising di sekitarnya selama ia tidur. Yang ketiga, gangguan kognitif. Tak ada mengganggu kenyamanan saat beraktivitas. Suara bising juga bisa berdampak pada gangguan belajar dan berpikir pada anak-anak serta seorang dewasa. Yang berikut, penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan Salah satu contoh pencemaran suara disebabkan oleh pesawat terbang. Salah satu contoh dari pencemaran suara yaitu dalam sebuah keramaian atau orang banyak. Hal ini disebabkan karena keributan dari percakapan dari kelompok-kelompok yang kecil yang terbentuk dalam sebuah keramaian tersebut, seperti di pasar, tempat pesta, dan lain sebagainya. Contoh dari pencemaran suara yang satu ini tidak dapat dihindari karena percakapan antara orang-orang adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban setiap orang untuk saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Menurut saya, salah satu solusinya untuk menghindari pencemaran suara yang satu ini yaitu menghindari tempat keramaian atau tempat perkumpulan orang-orang banyak. Contoh salah satu pencemaran suara disebabkan oleh konser atau hiburan.